Mechanical engineering itu ada dua pokok bahasan terkait dengan perancangan thermal design, sama perancangan mechanical design ya. Ada dua topik yang mau disorot dari mechanical engineering ini ya. Masing-masing subbahasan baik thermal design maupun mechanical design ada 3 yang penting, yaitu tentang kalau di thermal design bagaimana heat transfer, mechanical fluida, termodinamika. Kalau di mechanical design ya bicaranya mechanical behavior-nya, mesin elemen, manufacturing proses. Nah, saya tidak akan putarkan video ini, tapi silakan dicari banyak sekali video pembelajaran di zaman sekarang ya, yang kita kalau diajarkan 2 jam ya pemahamannya hanya dengan 9 menit, 10 menit, terkadang itu sudah bisa sama ya, luar biasa saat ini. Jadi silakan ya dilihat ya video yang terkait dengan mechanical engineering dari Crash Course Engineering karena gambarnya cukup bagus. Ya. Thermal design. Nah, tadi ada 3 terkait dengan perpindahan panas. Ya. Banyak sekali aplikasi penggunaan teknik dasar dari perpindahan panas ini, bagaimana sistem pendingin ya bekerja, bagaimana pertukaran panas ya, pendinginan elektronik. Kemudian di mekanika fluida ini memperhatikan perilaku fluida ya. Bagaimana perilaku fluida bergerak dalam suatu jaringan perpipaan, sistem hidrolik ya, mesin turbo. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi di mana mekanika fluida ya tentu ada formulasi-formulasi yang di sana sangat diperhatikan. Termodinamika ya. Bagaimana hukum kekekalan energi itu berlaku dengan penemuan dari hukum termodinamika, baik hukum termodinamika pertama maupun hukum termodinamika yang kedua ya, diterapkan ya, baik dalam siklus mesin, pendinginan, pembangkit listrik, pembakaran ya. Ini adalah dasar-dasar dari perancangan thermal ya. Rancangan thermal secara mekanik, secara energi maupun perpindahannya. Nah, ada kesetimbangan thermal ya. Karena apa? Pada dasarnya thermal panas itu hanyalah bentuk energi lain yang disebut energi panas, sehingga ada pertukaran energi. Ya, karena kekekalan energi yang hanya ada adalah pertukaran bentuk energi. Ya. Artinya pada saat terjadi material yang panas akan terjadi keseimbangan, ya. Akan berpindah ke material yang dingin, ya, sampai terjadi titik keseimbangan atau suhu yang sama. Nah, pada saat itulah terjadi yang disebut dengan kesetimbangan thermal. Nah, perpindahan panas itu, ini contoh ilustrasi, bisa radiasi, berarti dia langsung menembus alam bebas, bisa konvensi, ya, konveksi itu dia berada dari satu material, ya, tapi bisa konduksi, dia merambat dalam suatu konduktor, benda, ya, material. Ada suatu persamaan yang mendasari yang namanya laju perpindahan panas, Q,
konduksi dari hukum Fourier, ya, yaitu selisih suhu, ya, terjadinya perselisihan suhu dengan selisih ketebalan media yang dilewatinya, ya, berbanding terbalik. Nah, di sana ada konstanta konduktivitas termal, ya, dan luas penampang. Konduksi termal berpindah dari permukaan yang panas ke permukaan yang dingin, ada selisih suhu, ya, ada selisih material ketebalannya, terjadi konduksi, ya, kira-kira ilustrasi dari konduksi termal, ya. Ada laju perpindahan panas dari yang panas ke yang permukaan yang lebih dingin, ya, untuk mencapai suatu titik keseimbangan, ya, untuk mencapai suatu titik keseimbangan. Yang kedua, konveksi, ya. Ada konveksi alami yang dihasilkan oleh perbedaan kepadatan dalam fluida yang dihasilkan oleh perbedaan suhu, ya. Nah, kemudian konveksi paksa, ya. Konveksi paksa memang dipaksa melalui misalnya kipas, contoh, ya, pompa, sehingga ada suhu yang lebih dingin yang mengalir, ya. Nah, ini digunakan untuk sistem pendinginan udara, ya. Bahkan benda-benda elektronik, katakanlah laptop, ya, sekarang nggak tahu masih adakah kipas di dalamnya, ya, karena material-materialnya butuh pendinginan karena memiliki ketahanan terhadap suhu, ya. Radiasi termal, ya, tadi radiasi langsung secara bebas, ada suatu persamaan yang diberikan oleh hukum radiasi Stefan Boltzmann, ya. Radiasi termal itu fungsi dari laju perpindahan panas epsilon, permukaan panasnya, kemudian ada konstanta Stefan Boltzmann, dan perbedaan suhu lingkungan, ya, dengan suhu permukaan. Nah, Boltzmann itu mengambil atau melakukan suatu penelitian dan menghasilkan suhunya pangkat 4, ya. Nah, contoh radiasi termal, ya. Ya, bagaimana, ya, termal radiasi, ya, dihasilkan oleh solar cell, ya, ada energi di sana, ya, ada energi, energinya dilewatkan ke pompa, kemudian ke boiler, sehingga menghasilkan suatu air panas, ya. Nah, inilah yang digunakan. Nah, ini akibat bagaimana radiasi termal dimanfaatkan, ya. Ya. Lebih jelasnya nanti silakan lihat, ya, dari crash course engineering-nya yang nomor 14 terkait dengan heat transfer, ya. Ini silakan dilihat, ya, supaya kita juga menghemat waktu, tapi prinsipnya demikian. Ada 3 yang menjadi titik perhatian kita, ya. Radiasi, konveksi. Nah, selanjutnya kita bicara mekanika fluida, ya. Cairan bisa berupa cairan atau gas. Itu memisahkan studi statistika benda padat tetap dari dinamika benda bergerak di bawah gaya. Mekanika fluida berhubungan dengan statika fluida dan dinamika fluida, ya. Nah, suatu cairan dicirikan oleh densitas, ya, yang massa persatuan volume. Juga
cairan dicirikan dengan adanya tekanan, yaitu gaya persatuan luas. Kemudian cairan juga dicirikan oleh viskositas, yaitu hambatan fluida untuk mengalir. Ya. Aliran fluida dapat berupa laminar atau turbulen. Ya. Nah, laminar itu artinya apa? Aliran terjadi pada kecepatan rendah ketika fluida mengalir dalam lapisan paralel yang meluncur melewati satu sama lain seperti kartu remi. Ya. Turbulen ditandai dengan gerakan fluida yang kacau, terjadi turbulensi. Nah, untuk menyatakan dia turbulen apa tidak turbulen, itu ada suatu koefisien Reynolds number ya sebagai fungsi dari densitas dan viskositas. Ya, fungsi dari densitas dan viskositas, kekentalannya. Semakin kental maka Reynolds number-nya semakin rendah, ya kan? Mu, viskositas semakin kental, maka perpindahan fluidanya semakin rendah. Dan fungsi dari kecepatan ya yang mengalir dari suatu pipa yang berdiameter D ya. Nah, kemudian dihitunglah Reynolds-nya apakah lebih kecil dari 2000 atau lebih besar dari 4000. Kalau lebih kecil dari 2000 itu laminar ya. Kalau di atas 4000 dia turbulen. Kalau di antaranya ya dia di antara laminar dan turbulen. Ya, untuk melihat itu dihitung Reynolds number-nya. Fungsi dari viskositas, densitas, kecepatan dan diameter ya. Dalam mekanik fluida dikenal static fluid dan dynamic fluid ya. Nah, static fluid itu atau fluida statis itu artinya bentuk fluida yang tak termampatkan saat diam. Nah, persamaan statika fluida hanyalah berat kolom fluida dan tekanan yang diberikan ya. Dinamik fluida artinya fluida yang tidak dapat dimampatkan di dalam gerakan stabil. Dapat dimodelkan antara titik 1 dan titik 2 ya. Nah, dia mengikuti persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli. Termodinamika. Nah, tadi termodinamika itu mempelajari energi dan konversinya ya dari bentuk ke bentuk lain ya. Dari cair ke gas ya. Nah, sistem yang isolated artinya ada massa di dalam wadah ini. Kemudian dipanaskan, diberikan energi kayak microwave, tapi dia massanya tidak bisa keluar karena ditutup. Ya. Energi yang ada dia hanya di sekitar ya karena dia terisolasi. Nah, ada closed system ya, ini ada wadah dipanaskan ya kan, ada wadah dipanaskan berarti ada energi panas, maka karena ini tertutup ya, wadahnya ditutup, maka air itu tidak bisa keluar dari sini, artinya massa tidak dapat melewati batas ini karena dia dibatasi. Tapi ada energi panas yang keluar di sekitar ke sini. Ya, dia panas, mengalami panas di sekitarnya karena dia tidak ditutup. Ya. Tidak diisolasi, tertutup wadahnya tapi tidak terisolasi energinya. Nah, beda dengan open system. Open system artinya air bisa keluar masuk dari ini, contoh wadah panaskan, ya, dialirkan air, maka air bisa keluar dari wadah ini karena dia open, di open tutupnya, ya, maka massa bisa keluar dan energi bisa juga keluar dari ke sekitarnya. Jadi baik massa maupun energi dapat melintasi batas sistem. Hukum kekekalan energi dinyatakan dengan hukum termodinamika. Ya. Artinya energi disimpan, ya,
tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi, misalnya kimia, menjadi bentuk energi lain, misalnya panas. Nah kan, formula hukum termodinamika pertama terkait dengan keseimbangan energi pada sistem, ya, hukum termodinamika. Oke. Bagian kedua, mesin desain, ya. Tadi thermal, sekarang mesin, perancangan mesin. Segala bentuk desain pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses desain melibatkan pengembangan rencana untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Desain mesin adalah studi tentang perilaku mekanik, elemen mesin, dan proses manufaktur. Perilaku mekanik, ya. Seorang engineer desain harus mampu menemukan kebutuhan material, ya. Memahami kelas material seperti logam dan polimer. Memahami struktur mikro internal bahan yang dapat berupa kristal dan atau amorf. Menggunakan diagram tegangan-tegangan untuk menyatakan sifat material dalam 5 variabel teknik, yaitu tegangan, regangan, batas elastis, kekuatan luluh, dan ketangguhan. Kemudian menggunakan hasil yang ditentukan untuk variabel tersebut untuk melakukan pemilihan bahan. Elemen mesin, komponen mekanis dasar yang digunakan sebagai bahan dasar sebagai sebagian besar mesin. Ya. Ini termasuk poros, roda gigi, bantalan, pengencang, pegas, segel, kopling, dan sebagainya. Ya. Nah, proses manufaktur itu ya, dimulai dari suatu penyediaan benda, ya, materialnya, raw materialnya, diekstraksilah raw materialnya. Kemudian dilakukan desain dan produksi. Setelah menghasilkan produksi, ya, dia mulai di packaging dan didistribusikan ke market. Setelah itu digunakan, ya, digunakan, di-maintain lah dia. Nah, dia menghasilkan suatu material sisa. Apakah masih bisa digunakan ulang, reuse atau recycle? Ya, kalau dia di reuse, ya bisa dimanfaatkan kembali. Tapi kalau dia di recycle, ya dia di recovery, kembali ke raw material. Atau memang dia menjadi sampah limbah. Demikianlah proses manufaktur, bagaimana siklus, ya, bahan sampai ke bahan jadi, dan kemudian bisa di reuse, di recycle, ya, atau malah di disposal, dibuang.